Bab 1481. Jack, yang tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, menyela, mereka yang memiliki kecakapan bertarung lebih rendah dari alam setengah dewa tidak perlu mengikuti kita kali ini. Selain itu, kita harus bersiap-siap di alam setengah dewa dan alam dewa sejati di rumah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Waktu berlalu dengan cepat. Jack dan yang lainnya sangat berhati-hati, jadi mereka menjalani hari itu tanpa kecelakaan. Sekitar pukul 9 pagi berikutnya, mereka tidak jauh dari keluarga White. Santai, Kenneth terkekeh. Haha, sepertinya kita terlalu paranoid. Mereka yang berasal dari Sekte Langit Awan tidak berencana melakukan apapun pada kita. Kurasa tuannya begitu sibuk dengan pernikahannya sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Jika dia ingin melakukan sesuatu terhadap kita, dia akan melakukannya di daerah bahaya. Bagaimanapun, orang lain akan menganggap ini sebagai pertarungan memperebutkan barang-barang berharga jika dia mengambil tindakan di tempat terbuka ini. Oh, tidakkah orang lain akan berpikir, monster-monster membunuhku jika aku mati di sini? Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kita harus menjaga kewaspadaan kita semakin dekat dengan keluarga White. Namun, Jack mengerutkan kening. Dia memahami wanita itu, Lily Lagorio, dengan baik. Wanita ini tidak akan menyerah pada kesempatan yang begitu besar, dan sudah pasti dia ingin membunuh mereka sejak lama. Kematian mereka akan menandakan kematian mereka yang memiliki kekuatan tempur tertinggi di keluarga kulit White mereka. Pada saat itu, bahkan Lagorio akan dapat menyingkirkan anggota keluarga White yang tersisa. Tiba-tiba, aura pedang yang menakutkan terbang keluar dari hutan di bawah pada saat ini. Tiba-tiba terbang keluar dari arah kiri belakang, bergegas menuju Jack dan yang lainnya. Jack segera bereaksi dan membuat pedang terbang itu menghindari serangan tepat pada waktunya. Kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari hutan saat mereka mengelilingi Jack, Nash, dan Kenneth dalam lingkaran. Orang-orang ini mengenakan pakaian biasa dan masker untuk menutupi wajah mereka. Mereka bahkan tidak memiliki token untuk membuktikan identitas mereka. Cek, 6 master di tahap puncak tingkat dewa sejati. Mereka sangat memikirkan kita. Wajah Nash menjadi gelap saat dia mengamati penyerang mereka. Selain dari Sekte Langit Awan, klan kuno mana lagi yang bisa muncul dengan sekelompok orang seperti itu? Anda tidak perlu memakai topeng, kami tahu bahwa Anda adalah anggota Sekte Langit Awan. Haha, itu tidak penting. Yang penting kalian bertiga akan mati hari ini. Salah satu lelaki tua itu tertawa ketika pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Bab 1482. Nash dan penatua pertama Kenneth mengeraskan pandangan mereka saat mereka mempelajari 6 lawan mereka. Mereka yang mengirim orang-orang itu dengan sengaja mengatur 6 orang, mengetahui bahwa hanya 3 dari mereka yang bepergian bersama. Mereka berencana untuk memiliki 2 pertempuran masing-masing sehingga mereka tidak akan selamat dari serangan itu. Kenneth mengeluarkan senjatanya dengan membalik tangannya dan berkata dengan berat hati, "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita hanya bisa bergegas ke satu sisi. Jika kita berhasil menerobos, Tuan Muda Jack dapat membawa kita pergi dengan cepat dengan pedang terbang ini. Jack perlu menggunakan pedang terbang ini, tetapi jika mereka berenam menyerang secara bersamaan, kita tidak akan mudah untuk keluar." Nash terbang sedikit keluar dalam sekejap. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Jack akan melemah jika dia tidak menggunakan alat spiritual tingkat tertinggi ini. Baik dia maupun Kenneth tidak akan bertahan lama jika mereka harus bertarung berdua saja. Bagaimanapun, teknik seni bela diri yang dilatih pihak lain pasti sangat kuat, dan teknik bela diri mereka akan lebih baik. Para master dari Cloud Sky Sekte secara alami dilatih dengan bahan-bahan terbaik. Dia bahkan curiga bahwa mereka tidak akan bisa menandingi mereka jika mereka melawan orang-orang ini, 1 lawan 1. Siapa yang mengira pihak lain mengirim 6 master tingkat dewa sejati tahap puncak untuk membunuh mereka? Itu terlalu banyak. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Jack hanya berada pada tahap akhir dari level dewa sejati. Bahkan jika dia memiliki alat spiritual, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menggunakannya, 1 lawan 1. Peluang mereka untuk menang sangat menyedihkan ketika dia harus bertarung sendirian. Jack segera meminimalkan pedang terbang dan memegangnya di tangannya. "Ayah, mari kita coba melawan mereka."
Sulit untuk membunuh jalan keluar kita, jadi mengapa kita tidak bertarung dengan hidup kita? Kematian tidak membuat kita takut, jadi kita mungkin bisa menemukan titik puncaknya jika kita melawan mereka sebelum kita bergegas keluar. Tidak ada tanda ketakutan di mata Jack saat dia berbicara, mereka malah dipenuhi dengan api. Aku belum pernah melawan master seperti ini. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan tempur saya yang sebenarnya setelah menerobos ke tahap akhir dari alam dewa sejati. Haha, hebat. Sudah diputuskan. Hal terburuk yang akan kita hadapi adalah kematian, meskipun kita mungkin memiliki harapan jika kita mencoba bertarung sebaik mungkin. Nash tertawa. Api Jack akan menyalakan api di hatinya sendiri saat dia juga ingin menguji keberaniannya. Cek. Kalian benar-benar bisa membual tanpa malu-malu. Salah satu dari Jack bermata enam dan tersenyum dingin. Anak muda, kamu benar-benar berbakat untuk mencapai tahap akhir alam dewa sejati di usia yang begitu muda, tapi sayangnya, disinilah kamu mati. Aku akan mengatakan bahwa itu sia-sia bahwa kamu akan binasa, tapi tidak ada apa-apa. Aku bisa melakukannya ketika kamu telah menyinggung tuan kita. Huff. Sekte Langit Awan yang kuat mengirim 6 tuan untuk menyergap kita, itu pengecut. Tersenyum Jack. Orang-orang akan menertawakan ini jika ini bocor ke massa. Sekte Langit Awan, salah satu dari 4 klan kuno, menyergapku. Haha, cukup dengan pembicaraan tidak berguna ini, anak muda. Lagi pula, aku tidak berencana untuk memberitahu siapapun tentang ini. Selain itu, bahkan jika kami membunuhmu di daerah tandus ini, tidak ada yang akan melihat kami. Tempat ini cukup tenang, dan itu adalah tempat pemakaman yang cocok. Kami sengaja memilih tempat ini untuk kalian bertiga. Orang tua itu tertawa ketika matanya dingin dan jauh. Jack tertawa dingin sebelum dia terdiam. Dia memegang pedang di tangannya erat-erat saat Qi dengan cepat menyembur keluar dan terjalin dengan pedang. Dengan infus Qi, pedang itu bergetar ringan saat bersenandung. Cara overpowering dari Jack terus meningkat dan perlahan dilepaskan. Semuanya, jangan meremehkan mereka. Pemuda ini tidak bodoh. Dia tampaknya sangat kuat dari auranya sendiri dan tidak lebih lemah dibandingkan dengan kita. Salah satu lawan tampak galak dan muram setelah merasakan sikap overpower dari Jack. Pedang di tangan orang ini bukan hanya pedang terbang, itu bisa digunakan untuk melakukan serangan. Pedang itu harus mampu meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cepat. Ini adalah alat spiritual tingkat tertinggi. Bunuh dia. Benda itu milikku. Jerit seorang lelaki tua dengan nakal. Itu tidak akan berhasil, aku memperhatikan item itu terlebih dahulu. Jawab pria yang berbicara sebelumnya. Haha, kalau begitu ayo kita serang dan lihat siapa yang memberikan pukulan terakhir padanya. Bab 1483. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Siapapun yang mendaratkan pukulan mematikan pada pemuda ini akan mendapatkan pedang. Bagaimana dengan itu? Pria parubaya itu menyeringai pada tantangan itu. Tentu, dia setuju, sudah diputuskan. Dia kemudian berbalik dan membelai ke arah Jack. Serangan angin ganas. Sebuah serangan menghebohkan bergegas ke arah Jack seperti badai. Anak-anak muda hari ini tidak menghormati prinsip-prinsip bela diri. Orang tua itu marah ketika pria parubaya menyerang lebih dulu, orang tua itu bahkan belum siap. Jika serangan ini bisa membunuh Jack, terlebih lagi jika dia lemah, pedang Jack akan jatuh ke pria parubaya itu, bukan dia. Marah, dia segera menyesuaikan Qi-nya dan siap untuk mengaktifkan keterampilan bela dirinya. Bakar-membakar. Jack, yang sudah siap, mengayunkan pedangnya saat lawan-lawannya bergerak. Sebuah serangan yang tampak seperti bola api disulap, dan Qi yang melesat di udara tampaknya memancarkan panas. Qi sangat kental dan aura pedang yang ganas telah menyatu dengan sempurna dengan Qi. Sementara itu, Nash dan Kenneth menghadapi dua lawan masing-masing dan mulai melawan. Menyerang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, yang dapat menyebabkan teror yang mendalam. Pada saat itu, serangan Jack dan pria parubaya itu bentrok. Percaya diri dan keterampilannya, pria parubaya itu menyeringai penuh kemenangan. Huff. Anda hanya berada di tahap akhir dari alam dewa sejati, tapi saya adalah penatua senior dari Sekte Langit Awan. Kecakapan bertarung saya telah menembus ke tahap puncak tingkat dewa sejati sejak lama. Serangan ini akan mengorbankan nyawamu, dan pedang terbangmu itu akan menjadi milikku.
Kekuatan tempurku akan meningkat pesat dengan itu. Apa yang dia alami dan saksikan selanjutnya, bagaimanapun, sangat mengejutkannya. Mustahil. Dia memperhatikan bahwa serangan teknik bela dirinya berada di jalan buntu dengan serangan Jack, dan itu berarti kekuatan tempur Jack setara dengan miliknya. Beberapa detik kemudian, pria parubaya itu semakin terkejut ketika dia menemukan serangannya mulai goyah dan melemah terhadap Jack, tetapi serangan yang terakhir secara konsisten melawan dan bertahan. Bagaimana kekuatan tempur pemuda ini bisa begitu kuat? Pria parubaya itu tercengang di tempat saat keterkejutan membanjiri wajahnya. Kejatuhan pria parubaya itu terjadi saat dia kehilangan fokus saat serangan Jack berhasil menghancurkannya saat dia mendapatkan kembali fokusnya. Tidak dapat membela diri, serangan itu mendarat padanya. Pria parubaya itu dikirim terbang mundur. Bab 1484. Mata pria parubaya itu dipenuhi kengerian saat kekuatan itu mengirimnya melesat di udara beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia menstabilkan dirinya dengan melangkah di tengah udara. Pria tua yang awalnya bersiap untuk menyerang Jack juga tercengang. Dia untuk sementara membubarkan Chi-nya dan menatap pria parubaya itu dengan terkejut saat dia berseru, "Apa yang terjadi?" Itu adalah gerakan kekuatan yang kamu lepaskan di sana, namun kamu masih tidak bisa menahan serangannya. Pria parubaya itu tersipu malu. Saya ceroboh, saya meremehkan orang itu. Saya tidak menggunakan energi penuh saya dan hanya menggunakan sekitar 70 hingga 80% dari kekuatan saya, berpikir saya akan menguji kekuatannya. Siapa yang mengira orang ini akan begitu kuat? Itu lebih seperti itu. Kamu membuatku sedikit takut di belakang sana. Pria tua itu sedikit melonggarkan penjelasannya, dia takut pria parubaya itu tidak bisa melawan Jack. Jika itu masalahnya, mereka perlu menghabiskan banyak energi untuk membunuh pemuda yang berdiri di depan mereka ini. Pada saat itu, Jack menoleh untuk melihat ke samping Nash dan Kenneth. Kedua pria itu melepaskan serangan kuat seolah-olah mereka telah menggunakan semua yang mereka miliki, tetapi sepertinya mereka goyah saat lawan mereka jauh lebih kuat. Selain itu, serangan lawan mungkin merupakan serangan tentatif, dan mereka belum menggunakan kapasitas penuh mereka. Meskipun demikian, dalam hati Jack senang setelah uji cobanya dengan pria parubaya itu. Lagi pula, dia memperhatikan bahwa tidak sulit untuk melawan master di tahap puncak alam dewa sejati, bahkan jika itu adalah master dari 4 klan kuno. Serangannya sebelumnya juga hanya serangan sementara, dan dia belum menggunakan kapasitas penuhnya. Itu bagus. Itu bagus. Keyakinan pria tua itu kembali setelah mendengar penjelasan pria parubaya itu. Dia mengaktifkan Chi-nya dengan sekuat tenaga dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Jack. Orang tua ini memberikan segalanya. Pria parubaya itu merengut saat melihat telapak tangan Chi setinggi beberapa meter di depannya. Lagi pula, dia akan sangat rugi jika orang tua itu harus membunuh Jack, dan siapapun yang mendaratkan pukulan mematikan pada Jack akan mendapatkan alat spiritual tingkat tertinggi juga. Bakar membakar. Jack tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah lawannya saat menghadapi serangan itu. Keahliannya membuat pria parubaya itu bingung, dia tidak menyangka Jack menggunakan keterampilan bela diri yang sama. Serangan orang tua ini jelas jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan Jack mungkin terbunuh jika dia menggunakan kembali teknik yang sama. Sepertinya pemuda dari keluarga kulit white ini tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Yang disebut Burning Chop ini pasti serangan terbaiknya. Orang tua itu menjadi sombong ketika dia melihat serangan Jack. Menurutnya, pedang di tangan Jack sudah menjadi miliknya. Namun, senyumnya memudar pada detik berikutnya ketika dia menemukan bahwa bahkan cara serangan ini jauh lebih kuat. Kecepatan dan dampak yang menghebohkan itu tidak ada bandingannya dengan dirinya yang dulu. Itu tidak benar. Serangan pemuda ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria parubaya itu juga memperhatikan masalah yang sama dengan cepat saat dia menarik napas dengan tajam. Dia berpikir bahwa pemuda ini memiliki kecakapan bertarung terendah dan seharusnya yang paling mudah untuk ditangani. Namun, segera terpikir olehnya bahwa kekuatan tempur pemuda itu tidak sebanding dengan kecakapan bertarungnya. Kekuatan tempurnya telah sangat melampaui kekuatan bertarungnya. Selain itu, pemuda ini tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya dalam suatu situasi, bahkan saat dia menghadapi dua master di tahap puncak tingkat dewa sejati untuk menguji kekuatan tempurnya.
Bab 1485. Baik pria parubaya dan pria tua itu berlantai saat serangan Jack berbenturan dengan telapak tangan Ci besar pria tua itu. Tanpa diduga, serangan Jack menghancurkan telapak tangan Ci yang besar seperti pisau tajam. Sebuah lubang besar tertinggal di tengah, dan meskipun serangan Jack telah berkurang sedikit dan telah melambat, kekuatan serangan yang tersisa masih mengamuk ke arah lelaki tua itu. Telapak tangan Ci yang besar terbang beberapa meter ke depan, meskipun ada lubang menganga yang ditinggalkan oleh serangan Jack, sebelum telapak tangan itu akhirnya menghilang. Aku, mustahil. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah lelaki tua itu. Dia bahkan tidak menahan diri untuk melepaskan serangannya, dan meskipun itu hanya satu keterampilan bela diri premium kelas 1, itu adalah keterampilan bela diri yang benar-benar kuat. Dia bahkan mengerahkan keterampilan bela diri secara maksimal. Orang tua itu ngeri sampai ke inti saat melihat serangan Jack dengan cepat mendekatinya. Dia dengan cepat membekukan kubah Ci besar di sekitar dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu membuatnya merasa agak lebih baik, sedikit lebih nyaman ketika perisai terbentuk karena dia percaya tidak ada serangan yang bisa menembus perisainya. Namun, saat kubah Ci pelindungnya terbentuk, serangan Jack menghantamnya dan kubah itu mulai berfluktuasi terus-menerus. Retakan menakutkan muncul setelahnya karena semakin lebar. Serangan Jack telah berhasil menghancurkan kubah pelindung Ci orang tua itu. Tidak, sejumlah besar kekuatan yang tersisa ditembakkan ke dada lelaki tua itu yang membuatnya terbang mundur. Pria tua itu melesat di udara karena benturan, lebih jauh dari jarak yang terlempar ke belakang pria paruh baya itu. Pria tua itu memuntahkan darah saat wajahnya memucat, lukanya lebih parah daripada rekannya yang lebih muda. Demi para dewa, ini tidak mungkin. Pria parubaya itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah berharap orang tua itu kalah dari Jack dengan keterampilan bela dirinya. Dia memikirkannya dan menatap lelaki tua itu sambil menyelidiki, apakah kamu mengujinya dengan serangan itu juga? Jangan meremehkan lawan kita. Orang tua itu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah lagi. Dia memelototi pria parubaya itu dan menggeram, menguji kakiku. Anda pikir saya sedang mengujinya ketika saya menggunakan keterampilan bela diri premium kelas 1 dengan cara itu? Mengapa Anda tidak mencoba mengujinya? Kutukan. Ini pemuda itu sangat kuat. Sebelumnya, Nash dan Kenneth sangat mengkhawatirkan Jack. Jika Jack gagal melawan mereka dan terbunuh dalam aksi, lawan-lawannya akan mendatangi mereka berdua sebagai gantinya. Mereka mungkin tidak bisa melakukan banyak perlawanan saat itu. Baik Nash maupun Kenneth telah berusaha untuk berjuang keluar dari lawan mereka sendiri, semuanya sia-sia karena mereka dikepung. Namun, pemandangan Jack melukai lawan-lawannya membuat mereka berdua terperangah. Mereka tidak pernah berharap untuk melihat pemandangan seperti itu, pemandangan Jack menang melawan lawan-lawannya. Jack, secara mengejutkan, masih berada di atas angin bahkan ketika kalah jumlah. Bab 1486. Tuan muda Jack, terus berjuang. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu benar-benar tergantung pada pihak Anda sekarang, lihat apakah Anda dapat membuat celah untuk bertahan hidup. Bahkan jika kita semua tidak dapat melarikan diri hidup-hidup, Anda bisa. Petik 2. Pada saat ini, Kenneth berbalik dan berteriak pada Jack, dia basah kuyup oleh keringat. Jack melawan dua petarung elit sendirian. Dia baru saja menerobos ke tahap puncak alam dewa sejati belum lama ini, sementara dua lawannya yang merupakan veteran dari Sekte Langit Awan sudah berada di puncak alam dewa sejati. Tidak mudah bagi Jack untuk bertahan selama itu. Jack, jangan pedulikan kami. Jika kamu bisa membuat celah untuk melarikan diri, tolong lakukan. Gunakan pedang terbang itu untuk melarikan diri dengan cepat. Aku senang kamu adalah anakku. Balas kami di masa depan ketika kamu memiliki peluang. Nash kewalahan menghadapi musuh. Sebelum pertempuran sebenarnya dimulai, pihak lain menyerangnya hanya untuk menguji kehebatannya, dan dia hampir tidak bisa menghadapinya. Tapi sekarang, pihak lain tampaknya telah mengetahui masalah sebenarnya di pihak mereka, jadi mereka mulai menunjukkan kekuatan sejati mereka dengan menggunakan keterampilan dan teknik bela diri yang lebih menakutkan. Wajah Jack langsung tenggelam paling dalam setelah mendengar kata-kata Nash dan Kenneth. Jika ini terus berlanjut, itu benar-benar akan merepotkan. Dia bisa bertahan lebih lama, tapi ayahnya dan Kenneth jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika mereka menyerah,
Jack harus menghadapi 6 petarung itu sendirian. Satu-satunya harapan adalah Jack untuk membunuh 2 di depannya, maka hanya dia yang bisa membebaskan tangannya dan membantu ayahnya dan Kenneth dan memenangkan pertempuran yang sulit. Kedua lawan juga mulai bergabung dan terus-menerus mengerahkan energi Qi mereka di tubuh mereka, bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Jack. Mari kita akhiri ini sekarang. Jack mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedang panjang dan menyuntikkan energi Qi-nya ke pedang terus-menerus. Lapisan tebal aura berwarna hitam menutupi pedang, membuat pedang itu tampak mendominasi namun misterius. Haha, bocah, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami berdua? Ada apa? Melihat ayahmu dan yang lainnya sekarat membuatmu cemas. Jadi kamu memutuskan untuk memberi kami pukulan terakhir. Bermimpilah. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Jangan bicara tentang membunuhmu, bahkan jika kita tidak bisa membunuh, ayahmu dan tetua pertama tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika kita berlarut-larut sedikit lebih lama. Setelah itu, yang menunggumu hanyalah kematian. Petik 2. Orang tua itu tertawa sinis. Menurutnya, mereka sudah pasti menang, tidak ada lagi ketegangan atau plot twist di dalamnya. Begitukah? Jika aku tidak mencoba, bagaimana aku tahu jika aku bisa membunuh kalian berdua? Jack tertawa dingin. Pada saat itu, pedang itu bergetar dengan agresif, dan aura yang mengelilinginya bersinar terang seperti berlian, berfluktuasi dengan kuat. Namun, Kenneth tidak berhasil bertahan, dia diledakkan dan terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya langsung memucat. Sial, wajah penatua pertama sepucat kertas white, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan sekali lagi menghentakkan kakinya, dan terus mengendalikan energi Qi-nya untuk bertarung dengan pihak lain. Hahaha, Pak Tua, kamu terluka. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lawan Kenneth, seorang lelaki tua, tertawa terbahak-bahak dengan tatapan puas. Penatua pertama, tolong tunggu. Wajah Jack tenggelam lebih dalam, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia mengayunkan lengannya dan berteriak, Blade Wave. Dalam sekejap mata, ratusan serangan Qi yang menakutkan dalam bentuk gelombang pedang melesat dan menyerbu ke depan. Di belakang gelombang pertama dari gelombang bilah adalah gelombang lain, membentuk serangkaian gelombang bilah. Serangan itu terbang ke arah pihak lain dengan momentum yang tak henti-hentinya. Hati-hati, serangannya kuat. Kedua lawan, yang merupakan veteran di puncak alam dewa sejati, sudah tahu bahwa serangan Jack kuat hanya dengan satu pandangan. Mereka mengubah sikap mereka, mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mengusir serangan Qi. Di depan mereka, 2 serangan Qi besar dalam bentuk tiger ganas muncul. Bab 1487. Kedua tiger raksasa itu kuat dan menakutkan. Tingginya lebih dari 10 kaki dan memiliki aura kuat dari makhluk kuat, tiger. Lapisan tebal energi Qi melompati mereka. Tiger yang ganas itu mengaum dan menyerang lurus ke depan ke arah Jack. Pergi. Sejumlah besar energi Qi Jack disuntikkan ke dalam serangannya sehingga dia bisa mengendalikan pedang terbang, dan dengan demikian kekuatan serangannya secara alami lebih luar biasa dari sebelumnya. Gelombang pedang terbang maju dan segera dipisahkan menjadi 2 kelompok, masing-masing gelombang menghantam tiger raksasa secara langsung. Suara keras dan mengerikan menembus udara, dan tanah bergetar tanpa henti. Gelombang aura Qi menyebar dan memancar ke segala arah saat gelombang pedang bertabrakan dengan tiger. Kedua tiger besar itu memukul dan menghancurkan serangan pedang tanpa henti, serangan pedang terbang Qi yang dilemparkan oleh Jack dihancurkan tanpa ampun. Namun, pedang terbang Jack terlalu banyak, dan tak lama kemudian tiger raksasa itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang terbang di bawah kendali Jack terus menargetkan tiger dan menyerang tempat yang sama, mencoba membuat celah dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Bocah ini cukup berpengalaman dalam pertempuran. Setelah hanya beberapa saat, pria parubaya dan pria tua, yang berada di sisi yang berlawanan, memiliki butiran keringat seukuran kacang yang menetes dari dahi mereka. Jelas, tertekan oleh situasi. Sial, sepertinya serangan kita tidak bisa bertahan melawan pedang terbang lagi. Setelah beberapa detik lagi, wajah lelaki tua itu berubah menjadi tidak sedap dipandang. Benar saja, tepat ketika kata-katanya jatuh, 2 tiger raksasa dan perkasa tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping.
Sementara itu, lusinan pedang terbang yang tersisa langsung menyerang mereka berdua. Tidak, meskipun tidak banyak yang tersisa, keduanya tahu kekuatan dan kekuatan pedang terbang. Lebih buruk lagi, pedang terbang yang tersisa, yang belum ditangkis oleh Tiger, menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Teror menusuk hati mereka sampai-sampai mereka tidak bisa merasakan apa-apa selain teror buta. Pedang terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat, serangan itu terlalu cepat untuk mereka hindari. Dengan demikian keduanya hanya bisa berteriak dan segera memadatkan energi chi mereka untuk menciptakan perisai aura. Pedang terbang pertama mendarat di tubuh mereka tepat saat perisai aura selesai menyatu. Hampir pada saat yang sama, perisai aura dihancurkan dan pedang terbang yang tersisa membombardir tubuh mereka, satu per satu. Mereka adalah pejuang elit dari tahap puncak alam dewa sejati, membangun tubuh mereka kuat. Namun, ketika dua pedang terbang pertama bertabrakan dengan tubuh mereka, mereka diledakkan. Darah berceceran dari luka di tubuh mereka, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Namun, pedang terbang yang tersisa tidak berhenti sama sekali, mereka terus menyerang mereka berdua tanpa henti, dan akhirnya menembus dada mereka, membentuk lubang berdarah. Keduanya menghantam tanah dengan keras, tak bernyawa. Dua pejuang elit dari puncak alam dewa sejati, para tetua sekte langit awan, dibunuh oleh Jack begitu saja. Namun, pada saat ini, Nash dan Kenneth, di sisi lain, tidak dapat bertahan lagi. Mereka terbang mundur secara bersamaan dan menghantam tanah dengan keras. Meskipun mereka masih hidup, seteguk darah merah segar keluar dari mulut mereka, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Ayah! Penatua pertama, Jack melihat ke sana dan berteriak. Bab 1488. Jack, pergi. Pergi saja. Nash dan Kenneth tidak mati, tetapi keduanya terluka parah dan tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, keduanya berteriak pada Jack, memohon padanya untuk pergi. Jack telah membunuh dua lawan sendirian, dan sekarang ada celah ke arahnya, itu adalah kesempatan emas untuk melarikan diri, bahkan lebih baik jika dia menggunakan pedang terbang itu untuk melarikan diri. Ayah, tidak mungkin aku meninggalkanmu dan penatua pertama. Jack, bagaimanapun, menolak lamaran itu, wajahnya tegas. Dia berputar dan, dalam sekejap, muncul di depan Nash dan Kenneth, menghentikan empat lainnya dari membunuh Nash dan Kenneth. Bocah ini sangat kuat. Dia benar-benar membunuh Elder Keaton dan Elder Landon. Ketika keempat pria itu melirik dua mayat di tanah, sudut mulut mereka berkedut tanpa sadar. Akhir cerita itu adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Bocah ini hanya pada tahap akhir dari alam dewa sejati, jika dia menerobos ke puncak alam dewa sejati, itu akan merepotkan. Pada saat itu, aku khawatir bahkan tuan kita tidak cocok untuknya, dia. Salah satu dari keempatnya berkata sambil terbang ke sisi lain Jack. Mereka berempat mengepung Jack, yang kini berada di tengah lingkaran. Nash dan Kenneth bertukar pandang, dan keduanya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Jack memiliki kesempatan terbaik dan waktu emas untuk melarikan diri dari pertempuran ini tetapi dia menyerah. Kita tidak bisa membiarkan anak nakal ini hidup. Jika kita berempat bergabung, pasti tidak akan menjadi masalah untuk membunuhnya. Salah satunya adalah seorang wanita tua. Dia menyarankannya kepada tiga lainnya dengan senyum dingin di wajahnya. Namun, sedikit yang diharapkan semua orang, Jack mencibir sebagai balasannya. Jika 6 dari kalian bergabung, aku benar-benar tidak yakin bahwa aku bisa selamat. Tapi aku baru saja membunuh 2, kesempatanku untuk bertahan dan mengalahkan kalian semua masih ada. Nak, kamu benar-benar pembicara yang hebat, bukan? Iya, Anda pikir Anda siapa? Penatua Keaton dan Penatua Landon telah membuat Anda menghabiskan banyak energi chi, dan saya pikir Anda sudah cukup lelah sekarang. Akan mudah untuk membunuh Anda hanya dengan 4 dari kami. Ketika dua tetua lainnya mendengar pernyataan Jack yang tidak tahu malu, mereka menanggapi dengan gusar. Mereka merasa dihina dan diremehkan oleh Jack. Mereka adalah 4 pejuang elit yang kuat di puncak alam dewa sejati. Bagaimana bisa bocah itu berpikir bahwa mereka berempat bahkan bukan lawannya? Apa yang tidak mereka duga adalah Jack melambai dan memberi isyarat pada pedang terbang itu untuk terbang lurus ke arah Nash dan Kenneth. Pedang terbang itu berhenti tepat di depan mereka. Naik ke pedang.
Perintah Jack dengan suara yang dalam, wajahnya berubah tanpa ekspresi. Nash dan Kenneth saling memandang, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bangkit dan melompat ke pedang terbang. Kemudian, dengan sedikit gerakan tangan Jack, pedang terbang itu terbang ke atas dan menjauh darinya. Pedang terbang itu akhirnya berhenti setelah jaraknya cukup jauh dari lokasi pertempuran. Oh, bocah, kamu mengirim mereka jauh sehingga kami tidak bisa menyerang mereka saat bertarung denganmu, kan? Heh, kamu cukup berbakti, bukan? Nenek tua itu berkata dengan nada dingin. Dia mempelajari tindakan Jack dan segera memahami niatnya. Tapi, bahkan jika Anda mengirim mereka jauh, itu akan sia-sia. Pedang terbang mengenali Anda sebagai tuannya dan bukan dua lainnya, mereka tidak bisa mengendalikan pedang terbang. Jadi jika Anda mati, mereka tidak bisa melarikan diri. Selain itu, kamu sekarang telah kehilangan senjata spiritual premium, kekuatan tempurmu akan melemah. Kalau begitu, aku tidak melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan kami berempat. Dia menambahkan dengan dingin. Bab 1489. Orang tua lain, di sisi lain, menertawakan situasinya. Hahaha, tindakannya sama saja dengan bunuh diri, kan? Awalnya, dia punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi sekarang tidak ada kesempatan lagi. Ayo bergandengan tangan untuk membunuhnya. Pada saat dia mati, Nash dan Kenneth tidak akan mati. Bisa kabur juga. Di kejauhan, Nash dan Kenneth, yang berdiri di atas pedang terbang, masing-masing mengambil pil penyembuhan. Kemudian mereka duduk di atas pedang dan beristirahat. Ekspresi mereka berubah serius ketika mereka melihat ke arah di mana Jack dan empat lainnya berada. Tuan Nash, mengapa Tuan Muda Jack melakukan ini? Bukankah ini mencari kematian? Kalau begitu, tidak ada sedikit pun peluang untuk menang. Wajah Kenneth berubah tak sedap dipandang saat dia menghela nafas lagi. Tuan Muda Jack, dia terlalu ceroboh kali ini. Wajah muram juga terlihat di wajah Nash. Setelah memikirkan masalah ini, dia kemudian mengungkapkan analisisnya. Meskipun aku tidak tahu mengapa Jack ingin menjamin keselamatan kita terlebih dahulu, aku percaya padanya. Mungkin, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya yang... Ketika Nash mengungkapkan sudut pandangnya, suaranya semakin lembut, rupanya, dia juga tidak terlalu yakin dengan kata-katanya sendiri, bahkan dia merasa sama sekali tidak ada peluang bagi Jack untuk menang. Selain pedang terbang, apa lagi yang dimiliki Jack? Kamu memaksaku ke sudut, aku tidak punya pilihan lain selain bertarung. Jack mengepalkan tinjunya, segera tubuhnya bergetar hebat, kekuatan yang kuat menyapu ruang. Saya telah berlatih keras dalam teknik naga sejati, dan setelah menembus alam dewa sejati, saya benar-benar dapat berubah menjadi naga asli. Namun, saya belum mencobanya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa aku benar-benar mampu. Tepat saat kata terakhirnya jatuh, dia meraung, mengeluarkan suara auman naga yang menakutkan. Sinar cahaya hijau melintas di depan semua orang, dan Jack yang awalnya manusia berubah menjadi naga asli yang sangat besar, naga hijau yang panjangnya ratusan kaki. Tuan-tuan, mata saya berfungsi dengan baik, kan? Apakah saya melihat sesuatu yang salah? Teknik apa yang digunakan Tuan Muda Jack untuk melatih? Apakah itu benar-benar mengubah Tuan Muda Jack menjadi naga? Itu adalah naga sungguhan. Jauh dari pertempuran, di kejauhan, Kenneth berteriak dengan suara gemetar namun bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi terus menggosok matanya, hanya untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Saya pikir dia menyebutkan teknik naga sejati barusan. Mirip dengan Kenneth, Nash terkejut sampai ke sol sepatunya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seekor naga, dan bagian yang paling luar biasa adalah bahwa naga itu adalah Jack. Jack berubah menjadi naga sungguhan. Setelah dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak menjadi khawatir. Jack telah berubah menjadi naga, tapi aku tidak tahu kekuatan dan kekuatan tempur apa yang dimilikinya. Yang lebih memprihatinkan adalah, transformasinya bukanlah semacam seni Fudo yang mengerikan, kan? Saya tidak tahu apakah akan ada reaksi balik dari transformasi ini. Hati Kenneth langsung khawatir setelah mendengar kata-kata Nash. Dia takut Jack harus membayar mahal untuk melakukan teknik transformasi ini. Apa-apaan ini? Ini tidak nyata, kan? Melihat naga hijau yang memancarkan aura dan kekuatan naga yang perkasa di depan mereka,
Empat tetua yang mengepung Jack sebelumnya, terbang mundur tanpa sadar untuk menjauhkan diri dari naga itu. Mereka benar-benar shock dan terkejut, apakah ini pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti itu? Bermain iblis. Kawan, jangan takut. Bocah ini hanya memainkan beberapa trik kotor dengan harapan menakut-nakuti kita. Aku tidak percaya bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak ini setelah pertempuran dengan Penatua Keaton dan Penatua mendarat di salah satu dari empat, seorang lelaki tua, mencengkeram pedang di genggamannya saat dia berteriak. Tidak peduli siapa dirimu, Tuhan, Buddha, Yesus, atau bahkan seekor naga, aku akan mengakhiri hidupmu. Jika kita bergabung, kita bisa memenggalnya. Lelaki tua itu mengarahkan pedangnya ke arah Jack. Dia benar. Ayo kita bunuh bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria lain menimpali dan setuju dengan pria tua itu, pada saat yang sama, bersorak untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, naga itu memancarkan aura naga yang sangat besar seolah-olah itu adalah makhluk terkuat di bumi, tidak membiarkan manusia biasa untuk menodainya, memberi mereka berempat rasa penindasan yang kuat. Bab 1490. Jack, yang sekarang telah berubah menjadi naga hijau, melakukan gerakan teknik untuk pertama kalinya. Setelah transformasi, dia bisa langsung merasakan peningkatan kekuatan dan kekuatan di dalam tubuhnya, baik ketebalan dan kekayaan kekuatan keseluruhannya sangat meningkat. Selain itu, tubuhnya jauh lebih kuat dan kuat dari sebelumnya, dia percaya bahwa ketahanan serangannya juga meningkat pesat. Meskipun demikian, satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah bahwa tubuhnya memang lebih besar dan lebih kuat sekarang, tetapi kecepatan dan kelincahannya akan terganggu, dan dia tidak akan secepat sebelumnya. Bunuh dia. Wanita tua itu berteriak dengan marah, dan dia, yang telah menyuntikkan energi Qi ke pedangnya, mengayunkan lengannya, mengirimkan dua serangan pedang berturut-turut ke arah Jack. Naga hijau sekali lagi mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah melihat serangan wanita tua itu dan langsung menyerang nenek tua itu. Bunuh dia sekarang. Tiga lainnya segera mengayunkan pedang mereka untuk bergabung dalam pertempuran, mengeluarkan beberapa aura pedang ke arah Jack naga hijau raksasa. Jack sama sekali tidak peduli dengan aura pedang itu, dia terus menyerbu ke arah wanita tua itu. Dua aura pedang yang dikeluarkan oleh wanita tua itu dihancurkan oleh Jack dalam sekejap mata, hanya menyisakan dua bekas luka kecil di atas kepala Jack. Apa-apaan ini? Seranganku hanya menyebabkan dua luka kecil. Wanita tua itu menatap kerusakan yang telah dia lakukan pada Jack, wajahnya memucat seolah-olah semua warna hilang dari wajahnya. Serangannya berkualitas tinggi dan kekuatan penuh, dia benar-benar tidak menyangka bahwa serangannya tidak meninggalkan luka serius di tubuh Jack. Kulit naga hijau itu tebal dan tidak bisa ditembus, kekuatan dan tubuhnya secara keseluruhan terlalu luar biasa. Jack tidak bergeming sedikit pun, dia terus menyerbu ke arah wanita tua itu. Serangan dari tiga lainnya akhirnya mendarat di tubuh Jack, namun serangan itu hanya menyebabkan beberapa gouge kecil, luka-luka itu sepertinya bukan apa-apa bagi naga hijau yang memiliki tubuh besar itu. Tidak. Ketika wanita tua itu melihat bahwa naga hijau itu tidak bergeming sedikit pun, dan menerima serangan ketiganya secara langsung, dia menjerit histeris, dan warna white merayapi wajahnya. Teror melilit di perutnya. Dia kemudian diledakkan oleh benturan kepala naga hijau. Seteguk darah merah segar dan cerah menyembur keluar dari nenek tua itu, dia terbang mundur dengan intens selama beberapa meter seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Seteguk darah lagi menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya menjadi lebih tidak sedap dipandang dan pucat. Pukulan dari Jack tadi memang menyebabkan beberapa luka serius padanya. Sungguh fisik yang kuat. Salah satu dari tiga lelaki tua lainnya, mencoba yang terbaik untuk melawan kepanikan yang meningkat dalam dirinya setelah melihat pemandangan di depannya. Semua ini, jauh di luar imajinasi mereka. Ini terlalu menakutkan. Bocah ini benar-benar memiliki kekuatan naga setelah berubah menjadi naga. Satu lagi dari tiga lainnya, adalah pria parubaya, yang berdiri di sebelah pria tua itu terengah-engah. Dia kemudian mengirimkan beberapa aura pedang lagi, berharap bisa melukai naga itu, tetapi serangan itu hanya meninggalkan beberapa tebasan dangkal pada tubuh naga hijau itu. Meski tubuh Jack sudah menjadi kuat, serangan itu tetap membuatnya kesakitan.
Jack segera mengubah strateginya dengan mengayunkan ekor naganya yang besar, menggesek dari sisi ke sisi. Hindari itu, pria tua dan pria parubaya itu bertukar pandang dan keduanya ketakutan sampai ke dasar hati mereka. Dampak dari ekor yang menggesek tidak akan kalah kuat dari dampak tadi. Kedua pria itu segera menginjak dan melompat ke atas, bersiap untuk terbang lebih jauh. Namun, kecepatan naga hijau itu terlalu cepat, ekornya langsung mendekat dan memukul kedua pria itu, membuat mereka mundur jauh. Bersambung.